Everything man, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there in your Hulk outerwear, and all I can think is where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee, but I want it to be out of the blue. So make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking, and before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues, so now baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Ba-da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Ba-da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Mademo Radio, lagu jagoan kamu. Wow, lagunya adem ya. I love you 3000, Dika. Ini jijik Ini jahat banget. Padahal kan cinta sebagai sahabat itu Iya. gak perlu dipungkirin Tapi loh. mukamu itu yang gak enak tadi nyampeinnya. Mirip ya. Iron Man ya. Lebih ke Hulk. Makasih loh. Para muda, ini kan lagunya adem ya. Makanya sekarang nih di studio kita Oke. udah kedatangan kakak-kakak yang juga adem, insya Allah. Alhamdulillah. Kita bakal ngobrol sesuatu yang sangat berfaedah nih para muda, apalagi di era digital sekarang ini kayak penting banget untuk kamu tahu ya. Bener. Kan. Apalagi untuk para muda nih yang lagi dengerin kan, nih usianya usia milenial, Millennials, ya kan. nah. Jadi makanya penting banget untuk kamu dengerin para muda. Betul Kita sekali. udah kedatangan kakak-kakak dari Badan Cyber dan juga Sandi Negara Bener untuk banget. event, seminar dan edukasi ke masyarakat tentang kesadaran keamanan data pribadi. Bener kan? Selamat sore. Selamat sore. Aduh. Waduh, adem bener ya. Kayak Roma Irama suaranya ya. Waduh, Roma Irama. Kita kenalan dulu satu-satu, ada siapa aja nih di studio. Kami dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Oke. Saya Kiki sebagai Kepala Subdirektorat Proteksi Keamanan Informasi Publik, dan saya membawa teman-teman, Oke. ada Mas Bondan dan Mas Asnawi. Oke. Udah hadir di sini nih para muda ya. Kita langsung ngobrol aja sama Kak Kiki aja panggilnya Kak ya. Kiki. Oke. Biar Biar ikrip lebih begitu. akrab. Iya. Oke, tadi sebenarnya tuh saya agak sedikit awam gitu ya Kak Kiki, masalah atau seputar tentang Badan Cyber dan juga Sandi Negara. Mungkin Nah. ini para muda juga agak sedikit, aduh ini kira-kira apaan sih Saya gitu juga kan? jujur aja nih Kak Kiki ini baru pertama Baru kali dengar dengar. ya. Bener. Coba. Jadi Badan Cyber dan Sandi Negara ini merupakan transformasi dari Lembaga Sandi Negara. Oke. Lembaga Sandi Negara itu sendiri dibentuk pada tahun 1946. Oke. Memang jarang sekali terdengar karena kami pada saat itu terbentuk untuk pengamanan informasi rahasia negara. Oke. Iya. Jadi kami ada di belakang layar sebenarnya, Oke. dan itu
moto kami berani tidak dikenal. Namun pada tahun 2017 Misterius ya. Iya. dan pada tahun 2017 sesuai dengan Perpres 53 tahun 2017 dibentuk Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu merupakan transformasi dari Lembaga Sandi Negara, Direktorat Keamanan Informasi Kemenkominfo dan IDCIRT. Nah itu Oke. berlebur semua transformasi menjadi Badan Cyber dan Sandi Negara seperti itu. Rame ya. Iya rame. Iya. Pokoknya para muda ya dipaham-pahamin aja deh. Benar. Ya, intinya yang penting adalah bukan mereka ini dari mana semuanya, tapi misinya. Nah, Ya kan? tujuannya. Iya, Tujuannya itu Oke. yang paling penting para muda. Oke. Kenapa akhirnya dibentuk Badan Cyber dan Sandi Negara ini, Iya. Kak Kiki? Jadi kayak begini, jadi kita melihat bahwa keamanan cyber di dunia cyber ini, kita melihat bahwa sejatinya internet itu dibuat sebuah teknologi untuk meningkatkan produktivitas, Betul. meningkatkan produktivitas dari semua manusia, terus juga meningkatkan perekonomian, roda perekonomian yang ada. Namun di lain sisi bahwa dunia internet ini atau dunia cyber ini seperti pisau bermata dua. Betul. Artinya bahwa di lain sisi untuk memajukan perekonomian sebuah negara, meningkatkan peradaban suatu bangsa, tapi juga ada sisi hal yang kiranya ini perlu diperhatikan karena internet ini merupakan bagian dari targeted crime atau supported crime. Oke. Nah, hal-hal tersebut yang kiranya menjadi perhatian negara, dalam hal ini pemerintah, harus ada sebuah sistem atau institusi yang melakukan pengamanan di dalam sistem ini sendiri. Karena kalau tidak ada terjadi pengamanan, maka tentu produktivitas ataupun tujuan utama dari adanya internet ini sendiri tidak akan tercapai. Oke. Seperti Setuju itu. sekali nih. Karena kemarin kan heboh banget tuh cybercrime apalah Betul, segala Bener, macam. masalah Itu, apa ya. sih keamanan data kita sendiri Iya. gitu-gitu Nah. kan. Apalagi zaman sekarang anak-anak milenial kalau misalkan main sosial media pasti kan kayak kadang cuma asal masukin data segala macam dan lain-lain rawan juga untuk dihack gitu ya. Betul. Oke. Dan diperjualbelikan juga Nah. ya. Dan juga terjadi hal-hal yang seperti cybercrime yang kiranya seperti cyberbullying ataupun misalnya penipuan di bidang online, hal-hal Betul. tersebut yang perlu kita cegah bersama. Iya. Dan fungsi Badan Cyber dan Sandi Negara salah satunya seperti itu. Betul. Oke. Apalagi para muda nih, saya yakin semuanya pengguna sosmed aktif. Iya. Ya kan? Duitnya juga sekarang udah elektronik semua. Aduh, sekarang kan Makanya- zamannya cashless nih Betul. gitu kan. Makanya semuanya kayak harus banget dengerin ini. Benar. Nah, mungkin ini juga yang mendasari akhirnya dibuat seminar dan edukasi ini ya, Kak Betul. Kiki ya. Jadi Oke. kalau kita melihat bahwa dari 265 juta penduduk Indonesia, itu 175 juta itu adalah pengguna aktif internet. Oke. Dari 175 juta itu mereka menggunakan internet itu rata-rata 8 jam 50 menit. Dan 3 jam 23 menit itu adalah menggunakan media sosial. Artinya banyak sekali transaksi yang digunakan dengan media internet. Iya. Dan juga kita bisa bayangkan ketika mereka melakukan interaksi di media sosial secara online, maka berapa banyak juta atau miliar data yang mereka kirim dengan gratis sebenarnya. Kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya data yang hanya boleh di-share itu hanya lebih kepada nama, agama, warga negara, dan jenis kelamin. Oke. Tapi banyak sekali saudara-saudara kita, adik-adik kita justru melebihi data tersebut, melebihi atau men-share data yang tak di luar dari yang saya sebutkan tadi. Tapi kan seperti- biasanya nih Kak Kiki ya, kalau misalkan kita ngedaftar di sosial media atau misalkan Facebook atau Instagram, nah itu kan biasanya kayak ada kolom-kolom yang Banyak harus, yang dimintanya. nah diminta harus tanggal lahir lah, Iya, terus betul. misalkan alamat di mana, alamat email dan segala Iya. macamnya. Ini gimana Kak Kiki? Jadi sepertinya gini, bahwa di aturan itu sendiri, khususnya di GDPR yang berlaku di sementara ini di Eropa, itu General Data Protection Regulations itu bahwa setiap pemilik platform atau apps itu wajib memberikan term of conditions, bahwa misalnya data yang mereka berikan maksudnya yang mendaftar pada platform atau apps itu yang diberikan itu harus diketahui dulu oleh si yang memberikan, dan bahwa data Oke. tersebut harus diproteksi sesuai dengan aturan yang ada. Dan apabila mereka memberikan atau mengolah kepada pihak yang lain, maka harus sesuai persetujuan dari si pemilik data. Oh, Nah, oke. ketika hal tersebut ternyata sudah ada, bahwa itu menjadi tanggung jawab dan merupakan milik dari pemilik apps ataupun platform, dan itu disetujui, agree, artinya dia bisa melakukan apapun terkait data itu. Nah, kembali lagi sebenarnya, apakah kita
seberapa ingin ikut platform itu atau apps itu. Apakah kita benar-benar butuh atau tidak? Apakah hanya itu sebuah keisengan atau lebih kepada ingin eksis atau tidak? Nah, hal-hal tersebut sebenarnya yang perlu diperhatikan. Artinya menjadi budaya kita untuk memudaya baca term of conditions. Dan harus diketahui juga bahwa semua data yang sudah kita berikan di dunia maya itu tidak serta-merta bisa dihapus karena kita bisa menghapus account tapi tidak bisa menghapus data yang sudah diberikan. Oh ya? Iya, karena memang jejak ngeri digital tidak juga bisa ya. dihapus. Seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan misalnya saya memberikan foto anak saya misalnya di WA, di WhatsApp group misalnya. Ataupun di WA saya bisa menghapus account saya di WA tersebut atau di Facebook saya berikan foto anak saya di akun Facebook misalnya. Nah, ketika saya menghapus, akun itu memang bisa dihapus, tapi bisa dibayangkan misalnya jaringan saya atau teman-teman saya di platform Facebook tersebut pernah mengkopinya. Jadi artinya itu nggak pernah bisa dihapus, benar-benar dihapus. Benar. Karena itu tersimpan dimanapun yang seluruh dunia ini terhubung dengan internet. Seperti itu sih. Iya. Serem ya. Agak sedikit ngeri Jadi gitu takut. sebenarnya. Iya, mungkin ini juga yang bisa menjadi variabel buat nahan diri untuk para muda biar nggak overshare jadinya. Dikit-dikit Gitu. nge-share sana, nge-share sini Betul gitu-gitu sekali. kan. Sebentar ngobrol lagi deh para muda ya. baiklah. Kita ngobrol lebih dalam lagi. Terus juga nanti acara seminarnya yang mau ikutan gimana nanti abis sabar ini dulu. ya. Kita iklan dulu. Kalau nggak iklan nanti nggak makan nih penyiarnya ya. Jangan kemana-mana, oke? You are listening Madama Radio, jagoan kamu. Ini dia Master Infinity kita. Katanya nih, dia bisa ngasih banyak kejutan. Layar ditutup dan macan. Sekarang dari saku satunya. Hah? Nggak keluar apa-apa. Udah habis kejutannya. Emang cuma Blibli.com di ulang tahunnya ke-8 yang bisa ngasih kejutan nggak habis-habis. Mulai 1 Juli sampai 30 September 2019 non-stop. Download aplikasi Blibli.com sekarang dan belanja sebanyak-banyaknya. Ada diskon hingga 88%, flash sale, cashback hingga Rp88.000, dan grand prize nggak habis-habis yang bisa kamu menangin setiap bulan. Mulai dari apartemen mewah, 8 Mitsubishi Xpander, sampai jalan-jalan ke 8 destinasi wisata terbaik. Blibli.com, karena kamu nomor 1. Hai, aku Fatin, aku Ayu, dan aku Nabila. Yuk dengerin lagu Kita Hijab Bisa, hasil kolaborasi bareng Rejoice Hijab 3-in-1. Satukan perbedaan untuk berkarya karena kita hijab bisa. Kita hijab bisa karena terus percaya bahwa apapun bisa kita lakukan bersama luar biasa. Satu rambutku kan jadi lebih segar, dua lembutnya selalu terasa, tiga ketombe hilang Rejoice 3-in-1 hijab bisa, kita hijab bisa. Ini kolaborasi Fatin, Sidkia, Ayu dan Nabila. Kita bersama Rejoice 3-in-1, kita hijab bisa. Jadi diri sendiri dan selalu berani tunjukkan prestasi. Kita hijab bisa. Satu rambutku kan jadi lebih segar, dua lembutnya selalu terasa, tiga ketombe hilang Rejoice 3-in-1 hijab bisa, kita hijab bisa. You are listening Madama Radio, lagu jagoan kamu. I'm here outside when you're ready. Bring out the shots and confetti. I'll take you home if you let me. Yeah. Just promise you won't forget me. No, 'cause the days get better when you're here, so I gotta keep them there. Going crazy and I just can't get you out of my head. I've been seeing the atmosphere, you can feel it in the air, getting crazy and I just can't get you out of my head. Ooh, 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 nah. Ooh, 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 nah. Ooh, 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 ooh.
Madama Radio. Lagu jagoan kamu. Yes, para muda, kamu masih mendengarkan Radio Madama pasti ya. Betul sekali, masih barengan Dika, Windy dan juga ada Kak Kiki dari Badan Cyber dan juga Sandi Negara para muda. Betul. Kak Kiki beserta jajarannya ya. Karena rame sebenarnya di studio kita. Bener. Oke, kita masih ngomongin para muda seputar yaitu cyber dan juga untuk event seminar dan edukasi ke masyarakat tentang kesadaran keamanan data pribadi. Oke. Dari tadi kita ngobrol, saya kayak nonton Conjuring, serem. Ngeri ya. Iya. Ternyata kayak hal-hal yang kita anggap sepele bisa membahayakan juga. Betul gitu kan. sekali para muda. Nah sekarang tadi kan kita udah dikasih tahu akhirnya kenapa Badan Cyber dan Sandi Negara itu bisa kebentuk, terus bahaya ya dari ya internet itu sendiri. Benar. Ya kan, terus pokoknya macam-macam deh tadi udah dijelasin sama Kak Kiki. Sekarang kita langsung nanyain mengenai seminarnya untuk para muda mungkin yang pengen Penasaran. tahu lebih Oke. lanjut nih. Nih Kak Kiki gimana untuk seminarnya sendiri? Ini diadainnya kapan? Terus nanti di sana ngapain aja gitu? Oke, kebetulan kita bawa nih Kak Bondan nih. Kak Bondan Oh, nih. Oke. Ya, oke. nih jawaranya yang ada di lapangan Oh, ya di iya, sana iya, yang iya, siap iya. menyambut teman-teman semua, para muda semua untuk pada saat nanti di tempat seminarnya. Silakan. Oke, ada Kak Bondan sekarang ya. Iya. Oke, terima kasih. Waduh, adem juga suaranya ya. Lembut banget suara Kak Bondan ya. lembut. Kayak kue putu. Iya. Ya silakan Kak Bondan. Iya. Oke, jadi acara kita akan dilaksanakan di Heeh. Gedung Baruga Andi Pangerang Universitas Hasanuddin Makassar. Oke. Pelaksanaannya pada tanggal 3 Agustus itu hari Sabtu. Open registration di jam 8 dan Oke. acara akan berlangsung hingga jam 12. Oke. Di sana kita juga ada bintang tamu, ada Kak Anggu Batri Mulyadi dan Oke. Kak Ismi Amalia. Waduh. Selebgram nih. Bener, Iya, penyanyi iya. sama selebgram juga Betul, gitu betul, kan. betul, Luar biasa betul. banget. Tapi kalau misalkan para muda nih Kak Bondan penasaran apakah acara ini gratis atau memerlukan biaya registrasi Kak Bondan? Sorry teman saya RP0 ya, jadi suka minta gratisan. Bener. Iya, gimana Kak Bondan? Untuk acara kami sangat gratis. Wah, sangat-sangat gratis. sangat-sangat Ini gratis. sangat-sangat gratis berarti ada bonus-bonusnya nih Pak. Nggak bayar tapi dikasih, ya kan? Dan kita nanti akan ada hadiah digital challenge. Itu Oke. berupa kompetisi foto Instagram. Nanti peraturannya akan disampaikan pada saat acara. Oke. Kemudian ada juga grand prize Oke. berupa 2 smartphone. Oke. Nanti ada juga beberapa voucher yang masih kita rahasiakan. Oh. Voucher apa itu? voucher apa Oke. itu. Tuh kan. Kapan lagi dapat ilmu, dapat hadiah juga. Gratis pula. Gratis banget, gratisnya tis. Iya. Tadi kan bintang tamunya udah kasih tahu tuh Kak Bondan. Terus untuk narasumbernya nanti siapa aja yang bakal ngobrol sama para muda semua nih? Untuk narasumber sendiri kita menghadirkan 3 narasumber. Oke. Yang pertama ada direktur kami yaitu Bapak Anton Setiawan SSI MM. Beliau selaku Direktur Proteksi Ekonomi Digital Oke. dan Siber dan Sandi Negara. Kemudian ada Bapak Sukriyadi Eskom MKOM CEH CHFI. Beliau sebagai Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan STIMED Nuas Pulau Gini dan Dr. ING Hazriani Eskom. Oke. Jadi nanti bakalan lengkap banget untuk narasumbernya sendiri para muda. Iya. Sayang banget kalau misalkan kamu sampai nggak ngedatengin acara yang satu ini gitu ya. Nah, ini acaranya mulai jam berapa Kak Bondan? Jam 8 sampai jam 12 tadi ya. 12. Iya, Oke. Oh, jam oke. 8. Jadi pagi. Oke. Nggak begitu lama sebenarnya ya para muda, karena biasanya ya para muda tuh kalau kayak terlalu lama duduk suka bosen. Nah, nanti akan ada apa aja di sana tuh? Untuk konten-konten acaranya Nah, sendiri itu dia. ada apa aja nih? Oke, untuk konten acaranya pemaparan dari para narasumber, penjelasan secara umum itu intinya. Oke. Iya. Tapi di sana para muda bisa menikmati booth yang kita siapkan. Oh, Oke. ada bootnya. Nanti ada 10 booth, bisa Oke. makanan ataupun hasil seni, Oke. kayak
Para Muda Makassar. Oke, Oke. jadi jangan takut bosan para muda karena di sana juga booth-boothnya rame. Ada Bener. kurang lebih 10. Jangan takut lapar juga ya. Karena ada booth makanan. Ini paling semangat nih kalau ada booth makanan nih Iyalah. kelihatan ya. Karena kalau nggak makan nggak hidup. Oh iya bener sih. Iya. Oke, nanti untuk acaranya sendiri para muda ini bakal dilaksanain di tanggal 3 Agustus sekali lagi di Gedung Baruga APP Tarani Universitas Hasanuddin mulai dari jam 8 sampai jam 12 acaranya gratis. Betul. Nah, Oke. sekarang pertanyaan yang paling banyak muncul di pikiran para muda. Ini saya Oke. yakin banget nih. Untuk ikutannya gimana? Nah, Cara mendaftarnya yang pertama oke. bisa Harus daftar intinya ya. Iya, Oke. iya. Bisa telepon ke 0857 1409 7361. Oke. Itu nanti atas nama Kak Rikson. Kak Rikson, Kemudian oke. bisa juga menghubungi ke 0812 Mhm. 3272 3270. Itu Oke. atas nama Kak Rinto. Oke. Nah, kemudian misalkan para muda masih sibuk hingga hari H bisa mendaftar, bisa kok Oke. langsung datang. Oke, on the Oh. spot langsung Iya, ya. dan Oke. Untuk 750 peserta pertama yang datang akan mendapatkan goodie bag dari kami. Waduh. Tuh. Saya yakin kok yang pertama. Jelas dong. Gratis, dapat hadiah lagi. Iya. Untuk 750 orang pertama. Iya. Oke. Terus kalau ngomongin seputar ini sebenarnya pengen berapa orang yang hadir di seminarnya gitu? Kalau berapa orangnya itu kami ingin sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya Tapi ya. kan ada kapasitas gedungnya Nah, juga. itu dia Oke. maksudnya. Nah, itu kita 1000-an kami masih bisa akomodir. Jadi Oke, nanti oke. kami lihat kapasitas gedungnya. Kalau dari beberapa kota, kalau ini kebetulan kota ke-8 yang kami kunjungi di tahun Oke. 2012 Oh, jadi ini kayak ini. semacam rangkaian roadshow atau Roadshow, gimana, Mas? gitu. Oke. Oh, iya, Roadshow kota ke-8 yang kami kunjungi itu rata-rata 1.300 sampai 1.500. Nah, tapi tergantung pada kapasitas gedung yang kami gunakan atau kami Oke. kerjasamakan. seperti itu. Nah, jadi jangan sampai tiba-tiba mau datang gedungnya udah penuh para Iya. muda. Nah, sayang banget Nah, itu nih. dia makanya tadi ditanyain itu. Betul. Mungkin bagusnya registrasi Terlebih Spot, dahulu. on the spot. Oke. Jadi on the spot itu lebih kami utamakan on the spot sehingga mendapatkan goodie bag Oke. dan snack yang sudah kami sediakan secara free. Oke, karena Seperti itu. acaranya mulai jam 8 jadi datang jam 7 gitu ya. Iya. Kamu sekarang nginep aja di mana nih? Kami memang sudah Nginep di standby jam sana 7. ya? Jadi Tuh, saya tuh Oke. jam 7. memang Bener sudah bener bener standby. bener bener. Oke. Nah, terus Kak Kiki ini kita ngobrol lagi deh tentang sekarang mungkin cybercrime atau cyberbullying yang lagi rame di kalangan milenial khususnya ya. Betul. Sebenarnya akhirnya apa sih yang membuat cybercrime atau cyberbullying itu lagi maraknya sekarang terjadi nih, Kak Ya. Kiki? Jadi kalau kita melihat dari internet itu kan lebih kepada salah satunya yang bisa menjadi supported crime. Supported crime artinya kita melihat di sini internet 176 juta orang berinteraksi di Indonesia ya, di Betul. Indonesia. Dan juga di luar negeri itu sampai miliaran. Oke. Kita ganti mic dulu Kak Kiki. Iya. Meningkatkan produktivitas, namun Oke. juga banyak orang yang ingin mengambilkan keuntungan secara ilegal ataupun dengan tidak wajar ataupun dengan Ya. dengan metode kriminal. Nah, ini yang harus kita sadari dan pahami bahwa ketika kita berhubungan dengan seorang A di internet itu belum tentu seorang A itu yang kita harapkan. Misalnya, saya ingin bersosial media dengan Kak Dika misalnya Iya. di internet. Apakah pada saat itu akun itu benar-benar punya Kak Dika? Itu kan kita belum bisa memastikan. Iya. Karena bisa jadi itu akunnya Kak Dika lagi dihack atau Iya. seperti itu kan banyak hal yang bisa terjadi. Nah, Iya. yang kedua adalah sebenarnya salah satu hal yang menyebabkan maraknya adanya cybercrime maupun cyberbullying itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita berinteraksi sendiri. Sebenarnya kelemahannya ada di diri kita sendiri. Oke, betul. Karena kita terlalu banyak men-share hal-hal yang sebenarnya sifatnya private, pribadi yang tidak perlu di-share. Sebagai contoh misalnya pada saat kita diputus oleh pacar misalnya seperti iya. itu. Sebenarnya hanya lebih kepada kita ingin memberikan atensi misalnya kepada pacar kita yang memutuskan kita misalnya ini gue sedih gitu kan misalnya ini gue sedih gitu. Tapi apa yang terjadi seluruh dunia tahu ternyata dia sedang diputusin. Betul. Dan berbagai macam reaksi yang akan bisa terjadi kepada
orang tersebut gitu. Nah, itu hal-hal tersebut yang sebenarnya harus dipahami oleh saudara-saudara kita, adik-adik kita, teman-teman kita, bahwa yang mereka share itu di internet bukan untuk hanya mereka tuju, seseorang yang mereka tuju, tapi juga itu untuk seluruh dunia. Oke. Betul. Ketika seluruh dunia mengetahui, banyak orang yang mempunyai niatan yang bermacam-macam juga untuk menjadikan kita ini menjadi sebuah target kriminal seperti itu. Itu dia para muda ya. Jadi ya maksudku adalah mending sosial media digunakan untuk positif aja. Positif, betul. Jualan online misalnya. Benar, seperti itu. Ya kan? Bisnis ya. Itu Betul. benar itu. Iya, jangan terlalu mungkin sesuatu yang privasi banget nih. Akhirnya di share mulu. Nah. Jadinya overshare. Oke. Sama nih Kak Kiki, kita punya ada satu lagu dari Petra Sihombing. Jadi dia ngebuat lagu ini emang karena melihat budaya overshare dari para muda nih. Wah, pas banget tuh. Makanya langsung kita puterin aja Boleh, ya. boleh, Para muda boleh. juga harus dengerin liriknya baik-baik. Sekali lagi ini dia Petra Sihombing, Cerita Milik Semua. Aku tahu semua yang kau juga tahu. Mereka tahu sama sepertiku, sama sepertimu. Berbeda zona waktu tak jadi halangan. Ini kemajuan atau merugikan? Dari pikiran jadi unggahan instan. Cerita kita milik semua. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar rindu ruang sirna. Cerita kita milik semua. Zaman serba sekarang, semua tak ingin dilarang. Akulah yang paling benar. Sekarang jadi hakim tak perlu gelar. Di antara kau dan aku tak ada lagi pemisah. Kita lupakan etika, selamatkan kami etika. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar penakut juara. Cerita kita milik semua. Setiap menit harimu yang kau bagikan itu pilihanmu. Lepas dari kendalimu. Setiap menit harimu yang kau bagikan itu pilihanmu. Ceritamu milik semua. Madama Radio. Lagu jagoan kamu. Petra Sihombing sekali lagi ya, cerita kita milik semua para muda. Bener banget, salah satu lagu yang menurutku relate banget sama keadaan sekarang gitu kan. Betul, overshare. Bener. Kayaknya semua orang bisa jadi hakim sekarang ya. Waduh. Gak perlu sekolah hukum. Netizen. Betul. Iya kan? Mungkin Nah, ini juga yang kejadian sekarang lagi rame Kak Kiki ya. bener. Makanya akhirnya muncullah Badan Cyber dan Sandi Negara. Oke, Woi. baiklah. Tapi Kak Kiki, aku tuh penasaran banget sebenarnya kalau misalkan kayak anak milenial sekarang gitu kan menyikapi yang mereka tuh overshare gitu. Nah, sebaiknya kayak gimana nih untuk Nah, anak-anak muda zaman sekarang tips dong, Kak Kiki. melakukan atau menggunakan sosial media itu seperti apa? Pengen tetap eksis tapi pengen tetap Aman di juga. jalurnya gitu. Yang pertama, tipsnya pertama adalah budayakan membaca term of condition. Oke, betul-betul sih. Iya, itu karena biasanya kebanyakan itu kita set, pegang lihat langsung scroll cepat terus agree, klik agree seperti itu. Nah, Iya. itu yang menjadi hal yang harus kita hindari sekarang. Oke. Karena apalagi dengan bagaimana mereka mengikat kita bahwa data yang sudah kita kirim menjadi milik mereka dan bisa mereka gunakan dengan sesuai dengan keinginan mereka, ini yang menjadi bahaya. Oke. Oke. Kita bisa tarik lagi, itu menjadi suatu hal yang berbahaya. Jadi
budayakan yang pertama, budayakan baca term of conditions dari apps ataupun platform yang ingin kita ikuti. Terus yang kedua adalah gunakan internet itu dengan bijak untuk hal-hal yang produktif saja. Oke. Betul. Terus yang ketiga, pelajari fitur-fitur keamanan yang ada, misalnya contohnya hal-hal yang mengenai keberadaan kita tidak perlu secara on air kita kasih tahu geotag misalnya, geoposition kita. Sekarang saya ada di sini loh. Oke, biasanya anak-anak nongkrong gitu kan, lagi di sini nih guys, gitu kan. Atau gamers juga. Biasanya gitu. Itu hal-hal kayak seperti itu bisa kita menjadi profiling. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berniat jahat kepada kita, misalnya kita sering men-share terkait dengan posisi kita atau seperti apa, apalagi anak kos-kosan misalnya. Ketika kita men-share hal ada di luar, misalnya ada teman kita yang agak kurang pas hubungannya dengan kita, misalnya saya tahu nih posisinya sedang ada di luar, lagi sendiri, berarti kan lagi kosong nih kos-kosannya, gitu. Hal-hal tersebut yang bisa menjadi merugikan bagi mereka sendiri. Betul. Terus yang selanjutnya adalah budayakan untuk bagaimana kita tidak memberikan data terkait dengan orang tua, anak, terus juga alamat di media sosial. Karena itu tadi hanya 4 yang bisa kita share, hanya nama, terus jenis kelamin, agama, dan warga negara. Sedangkan yang lain itu mohon dipertimbangkan untuk tidak di-share. Seperti itu. Jadi harus lebih cerdas lagi. Harus pintar milih-milih yang mana mau dibagi, mana enggak. Betul. Itu yang paling penting ya. Saya biar ketemu di jalan, saya kasih tahu ulang tahun hari ini. Nah itu, tapi nggak ada kayak yang kasih surprise juga kan? Surprise sedih banget. Iyalah, kan. tergantung sebenarnya. Bener. Maaf ya Windy. Gak apa-apa, udah biasa. Iya. Saya berbuli nih. Tapi para pemuda emang gitu sih ya, karena sekarang Kak Kiki itu kemarin juga saya sempat lihat berita, ada game online tuh sekarang menjadi target predator untuk anak-anak kecil, untuk tindakan asusila lah kayak gitu. Betul. Jadi memang ini kayaknya PR banget untuk kita semua, apalagi untuk kamu juga para muda, orang tua muda yang anaknya sekarang suka kayak, main gadget. Ya, kayak bukan dikasih mainan atau apa, kasih handphone. Nah, itu yang kayak jadi PR banget untuk kita semua ya. Sayang sekali terbatas oleh waktu nih kita. Betul sekali. Mungkin sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi karena banyak sekali yang saya mau sampai obrolkan. besok ya. Iya. Silakan mungkin dari Kak Kiki, Kak Bondan sama Kak Asnawi ada yang mau disampaikan untuk para muda seputar event besok atau yang lain, silakan. Oke, pokoknya untuk para muda jangan sampai melewatkan event ini karena kan sangat spesial lagi buat para muda. Selain dapat ilmu, teman-teman juga bisa dapat hadiah dan juga dapat sertifikat. Semua yang hadir pasti akan dapat sertifikat. Yang pastinya bisa manfaat ke depan untuk para muda. Betul sekali. Itu yang paling penting sih ya. Manfaat untuk kedepannya. Kak Asnawi ada yang mau disampaikan? Next aja. Silakan Kak Kiki. Terima kasih dan kami menunggu semua teman-teman, terus rekan-rekan, adik-adik semua yang ada di Makassar untuk ikut kegiatan kita besok di acara seminar besok. Oke, jadi para muda jangan sampai lupa datang ya. Sekarang ditaruh di handphone jadi reminder. Seminar dan edukasi ke masyarakat tentang kesadaran keamanan data pribadi. Bener banget, ini bakal dilaksanain di tanggal 3 Agustus 2019 di Gedung Baruga APP Tarani Universitas Hasanuddin. Para muda mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Dan pastinya untuk pendaftarannya sendiri gratis, kamu bisa langsung datang ke sana ataupun mungkin menghubungi kontak person di 085714097361 atau di 081232723270. Oke, udah lengkap kayaknya kita kasih taunya para muda ya. Bener banget. Kak Kiki terima kasih loh untuk waktunya ngobrol di sini. Terima kasih Kak Kiki, terima kasih Kak Bondan. Terima kasih juga Kak Asnawi sudah berbagi keseruan untuk sore hari ini ya. Selamat datang di Makassar. Kata ini baru banget nyampe para muda terus main ke Madama. Jangan lupa nyobain coto, palu basah, sop saudara, konro, aduh, pisang ijo. Takut pulang dari sini tiba-tiba sakit. Asam urat ya. Oke, baiklah. Thank you sekali lagi untuk Kak Kiki, Kak Bondan dan juga Kak Asnawi. Para muda semuanya. Oke. Sore para muda, kamu juga jangan kemana-mana ya. Kita masih lanjut lagi keseruannya. Benar sekali. Jadi dengerin terus Madama Radio. Lagu jagoan kamu. You're listening Madama Radio, lagu jagoan kamu.
bandit. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go. Say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in